Tidak ada orang yang paling gampang untuk mendapatkan surga kecuali wanita. Kalau kita mau jujur bicara tentang syariat, wanita itu coba, Masya Allah ya, ketika mereka sudah menikah, pakaian mereka, kemudian mereka makan, siapa yang akan bertanggung jawab? Suaminya. Ketika mereka kemudian sholat, tidak diperintahkan mereka datang ke masjid, di rumah saja. Jadi seorang wanita ketika dia sholat berjamaah di dalam rumah, lalu kemudian dia di kamar yang kecil, dia hidupkan AC, dia sholat dengan khusyuk, pahalanya sama dengan laki-laki yang datang ke masjid. Padahal kita ngerti ya, datang ke masjid itu bukan sesuatu yang ringan. Terkadang kita futur, males, gerakkan kaki itu ke masjid itu beratnya luar biasa. Tapi ternyata wanita itu tidak diperintahkan untuk keluar ke masjid. Dia diperintahkan sholat, tetapi pahalanya sama dengan laki-laki yang datang ke masjid. Perempuan hari ini dia pakai pakaian apapun dan hari ini makan apapun menunya, yang ditanya siapa? Yang ditanya suaminya, bukan istrinya. Yang ditanya, kamu tadi pakai jilbab apa, hari apa? Yang ditanya suaminya, harta yang kamu belanjakan untuk membelikan jilbab, pakaian dan makanan untuk istrimu halal atau tidak? Yang ditanya suaminya. Bahkan seorang wanita dan laki-laki kalau di dalam rumah, wanita kalau di dalam rumah maka dia mendapatkan pahala, tapi kalau laki-laki di dalam rumah belum tentu mendapatkan pahala. Makanya Imam Nawawi merujuk kepada surat Al-Ahzab ketika Allah menyampaikan wa qarna fi buyutikunna, seorang wanita hendaklah mereka itu di dalam rumah. Maka Imam Nawawi itu berkata, wanita ketika di dalam rumah, di balik dinding-dinding keras rumah-rumahnya, dia itu akan dinilai dengan pahala setiap menitnya, karena besarnya pahala yang Allah berikan kepada kaum wanita dan gampangnya wanita mendapatkan surga. Nah, disitulah kita kemudian mendapati yang pertama, tidak ada syariat wanita kecuali Allah memuliakan wanita itu, dan Allah tidak pernah mendolimi kehidupan wanita, karena Allah adalah zat yang maha rahman kepada hambanya, dan tidak ada yang mengalahkan bagaimana rahmannya Allah kepada setiap makhluknya. Kalau antum sering mendapati seorang laki, seorang ibu sayang banget sama anaknya, sampai Rasulullah itu mengatakan sayangnya Allah kepada kita, sayangnya Allah kepada makhluknya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Namanya ibu kan kita sepakat ikhwan, sayangnya ibu kepada anak gede atau enggak gede? Gede banget. Ibu rela makan kuahnya bakso supaya anaknya makan bakso, itu ibu. Ibu rela untuk kemudian tidak tidur supaya anaknya tidur. Ibu rela kemudian dia sakit selama anaknya tidak sakit. Saking besarnya rahmatnya ibu kepada seorang anak. Dan Rasul mengatakan rahmatnya Allah kepada seorang makhluknya dari laki-laki dan perempuan lebih besar daripada rahmatnya Allah, daripada rahmatnya ibu kepada anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita harus pahami, ketika kita memahami bahwasanya tidak ada kemudian peraturan yang kemudian mendolimi wanita, mukaddimah yang kedua yang ingin kita sampaikan, pahami betul, ternyata fakta dan data di lapangan mahsyar yang paling banyak masuk ke dalam neraka itu siapa? Wanita ya. Jadi kemudian yang kedua yang kita harus pahami, walaupun kita mengetahui bahwasanya Allah itu tidak pernah mendolimi wanita dan memudahkan wanita untuk kemudian mendapatkan pahalanya dan mudahnya mereka untuk mendapatkan surganya Allah, tetapi patutlah seorang wanita untuk mengerti betul bahwasanya ternyata Nabi mengatakan ra'aitun nara wa ra'aitu aktsaruha ahliha an-nisa. Aku melihat wanita dan kebanyakan dari wanita itu, aku melihat neraka, dan sesungguhnya kebanyakan dari neraka itu siapa? Wanita. Jadi ternyata kita mendapati secara di lapangan, ketika kita mendapati Allah tidak mendolimi wanita dengan syariatnya, tetapi yang menyedihkan adalah ketika Nabi kemudian melihat ke dalam isi neraka, dan Nabi mendapati dalam isi neraka itu kebanyakan adalah kalangan wanita. Makanya Nabi berkata ra'aitul jannah wa ra'aitu aktsaru ahliha al-fuqara. Aku melihat surga, melangkah ke surga, aku mendapati di dalam surga itu yang paling banyak menempati surga adalah kalangan fuqara. Tetapi aku ketika melihat ke dalam neraka, aku mendapati sesungguhnya kebanyakan para penduduk neraka itu kalangan wanita.
Jadi akhirnya apa? Berarti usaha seorang wanita untuk membebaskan dirinya dari ancaman di akhirat, dari neraka, itu harusnya ancamannya lebih besar, usahanya lebih besar. Kenapa? Ancaman yang disampaikan oleh Nabi, ketika Nabi benar dalam ucapannya, Nabi mengatakan sesungguhnya kebanyakan dari penduduk neraka itu kalangan wanita. Nah, di situ kita paham. Berarti antum, saya, siapapun ini harus berusaha untuk bagaimana menjadikan wanita yang ada di sekitar kita, mereka mengetahui tentang ini supaya kita mampu menyampaikan kepadanya, ikhtiar kamu wahai wanita untuk membebaskan ancaman dari neraka itu lebih besar daripada ikhtiar seorang laki-laki harusnya. Kenapa? Kebanyakan dari penduduk neraka itu adalah kalangan wanita. Itu faktanya. Dan itulah yang disampaikan Nabi, yang shadiqul masduq, yang benar ucapannya dan dibenarkan ucapannya oleh Allah.